Dan ini dia, puncak keramaian hanya berada di titik event atau acara saja. Meskipun tidak bisa dibilang sepi, jumlah partisipan jauh berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 930 dimanapun juga berada, ternyata diskursus soal nasab ini betul-betul melengkapi cerita kelam-kelam Baklawi di Indonesia. Dan selama ini kita tahu bahwa mereka memang betul-betul mendapatkan penghargaan dari masyarakat Muslim Indonesia ya, terutama saya kira kalau kita bicara dengan salah seorang habaib yang selama ini begitu banyak digandrungi oleh kaum Nahdien khususnya dalam dunia perselawatan yang kita kenal namanya Habib Syekh. Tetapi Habib ini saya selalu menyebutnya dengan Dul Qadir. Kenapa? Karena bagi saya Habib yang satu ini sejak nyanyiannya yang viral itu, yang mengatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU, sejak itu Habib ini langsung terdegradasi di depan mata saya. Karenanya saya menyebutnya Dul Qadir saja. Apa yang terjadi dengan adanya diskursus nasab ini, mungkin ditambah dengan ocehannya yang mengglorifikasi Rizik sebagai gurunya NU, akhirnya salawatannya pun yang biasanya melimpah masyarakat ikut, hari ini sepi. Padahal kalau kita tahu bahwa pelaksanaannya yang dilakukan di Surabaya yang baru-baru ini ada di salah satu perguruan tinggi, harusnya masanya membludak karena banyak mahasiswa kan, tetapi justru kemudian kurang. Hal ini ter-up di media sosial, salah satu channel yang kebetulan 2 tahun berturut-turut itu lewat, di mana ada acara Habib Syekh dilaksanakan di kampus tersebut. Dan bahkan orang ini dengan tegas menyampaikan bahwa suasana acara itu jauh beda dengan acara tahun lalu katanya. Kalau tahun ini sepi, ya tahun lalu masih membludak. Ya karena memang tahun lalu itu pembahasan soal nasab ini belum begitu banyak orang yang tahu. Tetapi masuk fase kedua, tahun kedua ini, betul-betul seluruh warga Nahdien itu sudah sampai pesannya bahwa mereka ini bukanlah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi sekali lagi bahwa konteks salawatan yang dilakukan oleh Dul Qadir ini, saya kira pengaruh besarnya itu datang dari pernyataannya ya, bukan karena nasabnya yang tidak nyambung ke Rasulullah. Karena saya yakin bahwa yang namanya umat Islam di Indonesia itu siapapun akan dia cintai bila mana orang itu memiliki keilmuan dan ketakwaan, bukan karena nasabnya ya, tapi itu bagi umat yang memiliki otak yang berpikir. Tetapi sumbangsi terbesar saya kira ketika beliau mengatakan bahwa Rizik Syihab adalah gurunya NU. Saya kira ini yang banyak kemudian orang-orang yang tidak bisa menerima ini. Sebab kita tahu bahwa Rizik Syihab seringkali menghina kiai-kiai NU, terutama Gus Dur dulu yang mengatakan Gus Dur tidak saja buta matanya tapi buta hatinya. Ini kan sangat kurang ajar sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan oleh Dul Qadir. Justru kemudian Rizik Syihab ini dianggap sebagai gurunya NU. Nah, inilah salah satu penyebabnya, sahabat. Untuk lebih jelasnya bagaimana suasana pengajian atau salawatan yang dilakukan oleh Dul Qadir ini, coba kita simak videonya. Senin 18 November 2024. Hari ini saya berada di Surabaya, tepatnya sedang melintas di depan kampus Universitas Airlangga. Kebetulan ada sedikit keramaian di sini, Wak, dan ternyata berasal dari acara Habib Syekh
yang diadakan di pelataran kampus Universitas Airlangga. Setahun lalu, qadarullah, saya juga berada di Surabaya saat acara Habib Syekh diselenggarakan di tempat yang sama. Mari kita lihat bagaimana suasananya di tahun ini. Di jalur kanan, tahun lalu penuh dengan parkiran motor dengan volume yang membludak, hingga menyisakan satu lajur sempit untuk mobil. Saya ingat terjebak macet di jalur kanan pada malam itu. Begitu pula dengan jalur kiri yang sedang kita lewati ini. Full pada tahun kemarin dan tidak selengang di tahun ini. Pada sebelah kiri adalah pintu masuk menuju area event. Kita cek sebentar sekali lagi untuk jalur sebelah kanan. Terlihat di tahun ini area parkir hanya di beberapa titik saja di jalur kanan, dan lalu lintas terlihat masih sangat lancar. Di jalur kiri, setelah gate, terlihat sudah tidak ada lagi area parkir. Hanya ada beberapa stall penjual. Yuk kita coba masuk ke dalam gerbang. Setelah gerbang terlihat cukup lengang dari area gate menuju venue acara. Dan ini dia, puncak keramaian hanya berada di titik event atau acara saja. Meskipun tidak bisa dibilang sepi, jumlah partisipan jauh berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana nama besar sekelas Al-Habib Syekh seharusnya bisa banyak menyedot massa. Pada tahun ini terlihat keramaian terpusat di area panggung acara saja.
Menurut saya, salah satu penyebab penurunan ini adalah terkait polemik nasab habaib yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Bahkan, figur sebesar Habib Syekh yang minim kontroversi pun tampaknya terpengaruh. Ya, bisa jadi juga karena pernyataan beliau di Haul Solo bulan lalu yang dianggap arogan dan menyakiti beberapa pihak. Mari terus mendukung perjuangan nasab suci Rasulullah. Bravo untuk Kiai Imad dan para pejuang lainnya. Jangan bosan dan lelah untuk menyuarakan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Oke, saya kira jelas ya. Sahabat-sahabat sudah bisa menyaksikan sendiri. Jadi apapun yang terjadi hari ini, bagi saya pribadi ini adalah merupakan karma terhadap mereka-mereka ini, para pengungsi dari Yaman. Ini kalau versi Gus Yahya ya. Kita kan sudah pernah dulu mendengar itu videonya Gus Yahya pada saat belum menjadi ketua PBNU. Bahwa mereka-mereka yang datang pada gelombang kedua itu adalah pengungsi dari Yaman ke Indonesia ini cari makan gitu. Itu kasarnya ya, tapi itu bukan Gus Yahya yang bilang saya. Kalau Gus Yahya hanya bilang bahwa mereka ini adalah pengangguran. Nah, kalau saya menambahkan ya cari makan di Indonesia dan biadabnya, karena kemudian orang-orang ini justru seringkali menghinakan para ulama-ulama Nusantara yang memiliki jasa besar terhadap bangsa ini. Saya kira seperti itulah situasinya sahabat. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran kepada semuanya bahwa memang mereka adalah orang-orang yang hari ini betul-betul menjadi bulan-bulanan dari efek congornya sendiri. Jadi jangan dianggap bahwa hal ini terjadi adanya provokasi, adanya adu domba yang dilakukan oleh para ulama-ulama Nusantara terhadap para habaib. Itu saya kira adalah pernyataan yang keliru yang seringkali diungkapkan oleh mereka hanya karena berupaya ngeles dari persoalan nasabnya yang dirungkatkan oleh Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani melalui penelitiannya. Oke, saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.